apapun yang dilakukan oleh orang yang berhati bersih adalah merupakan sebuah kemuliaan. Karena pusat segalanya itu, kerajaannya adalah mamlakatul qalbi, kerajaan hati. Ketika hatinya baik, maka seluruh interaksi, perbuatan, perkataan, setiap kata-kata yang keluar dari lisannya akan melahirkan perkataan yang baik. Ada Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam ketika berjalan, ada orang yang mencaci beliau. Dicaci beliau. Jadi jangan dikira para nabi, para anbiya di zaman dahulu tidak ada cacian. Semuanya dicaci. Nah, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keturunan-keturunannya pun dicaci, dimaki, dihina. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat ada. Nah, sekarang pertanyaannya, kita di barisan siapa? Di barisan pencaci, pembenci, atau di barisan orang yang mencintai mereka? Sekarang cuma itu. Semuanya pasti ada. Di setiap era, di setiap masa, di setiap zaman pasti ada orang yang pembenci dan orang-orang yang mencintai. Ada orang yang punya hubungan indah dengan para ahlul bait, ada orang yang tidak mempunyai hubungan indah, bahkan mendustakan dan membenci mereka. Sekarang pertanyaannya, kita di barisan siapa? Cuma itu. Dan semuanya bakal sirna. Pertanggungjawabannya di hadapan Allah berat. Nah, kita ini di barisan siapa? Kalau kita berada di barisan para pencinta, para muhibbin, ya bakhtana, beruntung kita. Tinggal satu lagi, semoga diistiqomahkan. Jangan sampai didoktrin otak kita sehingga masuk pemahaman, pemikiran, asumsi dan lain sebagainya. Jangan sampai begitu. Minta ketetapan. Jadi karenanya tadi malam belum sampaikan apa? Ketika di tablik akbar, kita ini udah diajarkan sama guru-guru kita manhajul mahabbah, yaitu cara, metode untuk saling berkasih sayang satu dengan yang lainnya, menghargai satu dengan yang lainnya. Kemudian di sana untuk tidak melupakan keistimewaan yang dimiliki oleh orang lain. Karena ketika kita dihadapkan dengan orang yang memiliki keistimewaan, itu sebenarnya ujian bagi kita. Apakah kita bisa memuliakan orang tersebut sebagaimana dia mempunyai kemuliaan yang harus kita muliakan orang itu? Ujian bagi kita. Kita dihadapkan oleh orang yang Masya Allah dimuliakan oleh Allah dengan ilmu, dengan kesalehannya. Meskipun dia lebih muda dari kita, ujian. Bagaimana cara kita mengagungkannya, bagaimana kita merendah di hadapannya, bagaimana kita mengakui tentang kemuliaan yang dia miliki, ujian. Ketika kita dihadapkan dengan orang yang di bawah dari kita pun juga ujian, bagaimana kita jangan sampai menghinakan orang tersebut. Jangan sampai kita merasa diri kita lebih baik darinya, karena di belakang tembok tidak ada yang tahu apa yang ada di belakang tembok. Nih, siapa yang tahu di belakang tembok? Tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu di belakang tembok? Tidak ada yang tahu. Ada yang ngopi di luar sana, ada yang ngerokok, tidak ada yang tahu. Artinya apa? Sebagaimana kau lihat orang lain kelihatannya biasa, kita tidak tahu malam-malam yang dia lewati, barangkali ada waktu yang indah antara dia dengan Allah. Walhasil jangan pernah semuanya dihadapkan selalu dengan ujian. Dihadapkan dengan orang yang lebih dari kita, ujian. Bagaimana kita mengakui, menghormati, memuliakannya. Dihadapkan dengan orang yang lebih di bawah dari kita, bagaimana kita menghormatinya, menghargainya, dan tidak menghinakannya. Begitu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.